kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan judul makalah kami, yaitu terkait dengan model evaluasi CSA USRA oleh kelompok permasalahan IPA dan Mahani Ari. Baik, apa itu CSA atau USRA? Ya, CSA Center for the Study of Application dan UCLA University of California Los Angeles. Nah, siapa yang mengembangkan CSA UCLA, yaitu Dr. Marvin C. Alkin. Beliau mengembangkan School of Education and Information Study at University of California Los Angeles itu pada tahun 1964. Ada 4 asumsi model evaluasi CSA USRA. Yang pertama, evaluasi adalah proses memperoleh informasi. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan dalam evaluasi akan menjadi dasar untuk pengembalian keputusan tentang arah tindakan alternatif daripada menggunakan ragam evaluasi yang lain. Metode dalam pengumpulan informasi, termasuk juga prosedur analisis, harus selaras dengan kebutuhan pengambilan keputusan terhadap potensi keputusan yang melibatkan publik. Yang ketiga, informasi tentang evaluasi harus dipresentasikan pada pengambilan keputusan dalam bentuk yang dapat digunakan secara efektif dan didesain untuk lebih membantu daripada membuat bingung atau salah mengarahkan. Yang keempat, bentuk keputusan yang berbeda menuntut prosedur evaluasi yang berbeda juga. Itu adalah 4 asumsi model evaluasi CSA USRA. Kemudian definisi evaluasi menurut CSA USRA. Evaluasi adalah proses penentuan keputusan pada area yang menjadi pusat perhatian, melakukan seleksi terhadap informasi yang sesuai dan mengumpulkan serta melakukan analisis terhadap informasi dengan maksud untuk ikhtisar laporan data yang berguna untuk pengambilan keputusan, memilih di antara berbagai alternatif pilihan keputusan. Model evaluasi ini disandingkan secara ringkas dengan 6 langkah model problem solving Kaufman. Kemudian kebutuhan evaluasi CSA atau USRA dalam sistem asesmen, masalah evaluasi menjadi asesmen kebutuhan bagi siswa, bagi komunitas atau bagi masyarakat. Kebutuhan evaluasi CSA USRA dalam program planning. Ketika pengambilan keputusan menerima hasil evaluasi sistem asesmen, mungkin akan dibuat keputusan yang sejalan, yang bermakna menyelesaikan kebutuhan. Alternatif dengan mendesain beberapa kemungkinan dan meminta evaluator untuk menyiapkan informasi yang mungkin berdampak bagi semua hal. Tugas dari evaluator adalah untuk mengantisipasi pencapaian tujuan dan menilai potensi efektivitas relatif dari kajian yang berbeda. Kemudian kebutuhan evaluasi CSA USRA ini dalam program implementation pada kasus di mana program yang telah eksis diketahui tidak ada perubahan yang diimplementasikan, maka tugas evaluasi pada tahap ini adalah untuk menetapkan pada tingkatan mana deskripsi perencanaan yang sejalan dengan implementasi program dan jangkauan asumsi deskriptif
dari input kepada sistem siswa bersesuaian dengan input yang diamati. Komentar terhadap model problem solving. Koringan Kaufman menganjurkan model 6 tahap problem solving sebagaimana yang dikembangkan oleh Corrigan dan Kaufman adalah model yang sesuai untuk menggambarkan proses manajemen pendidikan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi area kebutuhan yang bervariasi dalam proses evaluasi. Kemudian penggunaan model evaluasi CSA User A dalam penggunaan dalam proyek The Elementary School Evaluation System Project. Penggunaan model evaluasi CSA User A penggunaan dalam proyek Higg Reduction Evaluation Project ini mengembangkan variasi yang luas dari perangkat pengukuran di mana administrator dapat mengevaluasi baik efek jangka pendek maupun jangka panjang dari institusi maupun siswanya. Kemudian kekuatan model evaluasi CSA User A ini merupakan pendekatan proses di mana dalam pengembangan kriteria evaluasi atas dasar tradisi naturalistik, inquiry kualitatif menekankan evaluasi yang komprehensif dengan langkah-langkah evaluasi yang sistematis, menyediakan feedback dalam pengembangan program model evaluasi CSA User A. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi produk pengembangan instruksional. Yang pertama, identifikasi jenis-jenis data yang divalidasi. Yang kedua, karir tujuan dan sasaran produk evaluasi. Kemudian yang ketiga, populasi target evaluasi. Keempat, efektivitas produk evaluasi. Yang kelima, efisiensi produk evaluasi. Yang keenam, mengklarifikasi masalah. Kemudian 4 faktor pula untuk penggunaan evaluasi. Yang pertama, mengatur tahapan. Yang kedua, identifikasi atau mengorganisir partisipan. Kemudian melaksanakan proses alternatif dan menambahkan sentuhan akhir. Mengatur tahapan yang pertama, kita lihat dalam 4 faktor pula untuk penggunaan evaluasi, yaitu mengatur tahapan. Yang pertama, membuat batasan-batasan evaluasi, identitas pengguna, kemudian karakteristik program, fitur-fitur indera organisasi, fitur-fitur eksternal. Kemudian identifikasi atau mengorganisir partisipan. Ini yang pertama, ketertarikan pengguna terhadap evaluasi. Kemudian yang berikut, komitmen penggunaan terhadap evaluasi. Yang berikut, karakteristik evaluator. Ini dia terbagi ada beberapa item, yaitu latar belakang atau identitas, komitmen, kemudian kesediaan melibatkan pengguna dalam evaluasi, pilihan peran, kemudian sensitivitas politis, dan kredibilitas. Faktor pula untuk penggunaan evaluasi melaksanakan proses interaktif. Yang pertama, prosedur evaluasi atau eksekusi, kemudian substansi informasi evaluasi, kemudian komitmen evaluator, kemudian informasi dialog formatif, kemudian kecenderungan share of memproses informasi. Kemudian yang berikut, kemudian ada 4 tahap evaluasi, yaitu penilaian kebutuhan, needs assessment, kemudian perencanaan program planning, evaluasi formative evaluation, evaluasi summative evaluation. Nah,
CSA User A ini ada punya kelebihan model evaluasinya, yaitu evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahapan, evaluasi dapat dilakukan secara keseluruhan, evaluasi dapat dilakukan pada tengah-tengah proses sebuah program pembelajaran, evaluasi yang dilakukan di tengah proses sebuah program pembelajaran dapat memberikan informasi lebih awal guna memperbaiki program, dapat diterapkan pada evaluasi program. Itulah kelebihan model evaluasi CSA User A. Kemudian kelemahannya adalah model ini belum dapat menunjukkan secara runut dari kategori yang paling tinggi sampai yang paling rendah tiap aspek ke dalam komponen evaluasi dengan akurat dan terperinci secara kuantitatif. Model ini hanya mampu memberikan gambaran kualitatif dan kuantitatif secara global dari setiap komponen evaluasinya. Pandangan evaluator mungkin tidak sejalan dengan pandangan pengambilan keputusan. Mungkin itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kalaupun yang ada salah, tolong diperbaiki untuk masukan dari Ibu dosen. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.